Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan taimatan bidawami mulkillahi wasiate Kyai Umar maring kita mumpung selo ana donya do mempeng ngaji ilmu nafi' sang umati ojo isin ojo rikuh kudu ngaji do ngaji yo marang sedulur kang ngerti ojo isin najan gurune mung bayi yen wis hasil ento ilmu lakonono najan sithik nggonmu amal dilanggengno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di pengajian rutin Kitab Risalatus Syiyam Panduan Berpuasa. Di awal tadi saya sengaja membacakan penggalan bait wasiat sholawat wasiat Kiai Haji Umar Abdul Manan, pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'ayyad Surakarta. Saya sengaja karena pada hari ini tanggal 11 Ramadan tahun 1441 Hijriah adalah haul Kiai Haji Umar Abdul Manan yang ke-41. Oleh karenanya saya mengajak para pemirsa sekalian untuk mengirimkan hadiah Al-Fatihah kepada beliau dengan maksud agar kita semua mendapatkan berkah ilmu yang bermanfaat. Liridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa khususan ila ruhi simbah Kiai Haji Umar Abdul Manan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan kita dan pada hari ini kita sampai pada bab hikmah berpuasa. Di dalam kitab ini dijelaskan ada 6 hikmah berpuasa. Yang pertama adalah dengan berpuasa ini bisa menimbulkan rasa kasih sayang bagi saudara fakir miskin. Pemirsa yang dirahmati Allah, ibadah puasa memang tidak hanya di dalamnya ini mengandung aspek yang sifatnya adalah hablum minallah atau hubungan orang yang berpuasa itu kepada Allah. Ibadah puasa ini juga mengandung aspek sosial, ya, secara horizontal atau biasa disebut dengan istilah hablum minan nas. Dengan berpuasa kita diajarkan untuk merasakan penderitaan orang-orang di luar sana yang biasanya tidak berkecukupan, yang biasanya kelaparan. Dengan berpuasa ini akan menumbuhkan rasa empati kita terhadap saudara-saudara kita yang berkekurangan. Nah, inilah urgensi dari puasa, ya, sehingga ketika kita merasakan apa yang mereka rasakan, tumbuhlah empati kita. Nah, ketika empati itu sudah tumbuh, maka yang berikutnya adalah simpati, ya. Simpati ini merupakan wujud dari kepedulian kita sehingga ini menimbulkan semangat untuk melakukan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan ketika saudara-saudara kita di luar sana sedang menderita, ya. Nah, salah satu di antara wujudnya adalah semangat untuk berbagi. Di dalam pembahasan sebelumnya memang sudah dibahas, ya, bahwa Ramadan ini adalah syahrul musawah atau bulan kedermawanan,
di mana Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita untuk meningkatkan semangat kita untuk berbagi kepada sesama. Nah, biasanya di bulan-bulan Ramadan banyak orang memberikan makan ya, berbuka bersama. Nah, ini memang diajarkan oleh Rasul. Ada salah satu hadis yang berbunyi, "Man fadhara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an." Barang siapa yang memberi makan orang ketika ia berpuasa, maka pahala yang diberikan kepada orang tersebut sama dengan pahalanya orang yang sedang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi pahala yang diberikan ketika orang itu berbagi dengan memberikan makanan untuk berbuka, itu pahalanya sama. Ini menunjukkan nilai dari berbagi di bulan Ramadan itu sangat besar ya, ketika kita berpuasa. Maka dari itu, bulan ini dimana bulan yang sangat tepat untuk memperbanyak amal ibadah ya. Jadi ibadah-ibadah ini tidak hanya ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah. Ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minannas itu juga penting untuk diperbanyak. Memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran itu penting, tetapi memperbanyak sedekah, memperbanyak berbagi itu juga tidak kalah penting. Nah, kalau kita mempelajari juga ya, bahwa di akhir puasa Ramadan ini kita diwajibkan untuk berzakat. Nah, zakat ini adalah salah satu ibadah wajib yang memang sudah jelas ini dimensi sosialnya sangat tinggi. Nah, dengan demikian maka bisa disimpulkan untuk mendapatkan ridho Allah kita harus melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan beribadah kepadanya, dan yang kedua adalah dengan tetap memenuhi kewajiban sosial kita. Dengan demikian maka sempurnalah ibadah kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, hikmah yang kedua, berpuasa dapat menajamkan pikiran yang ditimbulkan karena kebersihan hati. Di kehidupan sehari-hari, rata-rata manusia ini disibukkan dengan urusan perut dan penampilan ya. Jadi makanan dan pakaian ini memang merupakan kebutuhan pokok. Tapi sayangnya banyak yang menjadikan urusan tersebut ini tidak sebagai kebutuhan, melainkan sebagai gaya hidup saja. Hingga ketika sudah mendapatkannya tidak ada rasa puas, ingin selalu untuk menambah dan menambah lagi. Urusan pakaian misalkan, walaupun masih banyak pakaian yang bagus, yang layak untuk dipakai ya, tapi masih selalu saja punya keinginan untuk menambah dan menambah lagi. Mau pergi kemana beli baju baru, mau acara apa beli baju baru lagi, sehingga menumpuk-numpuk dan menjadi banyak. Nah, hal ini akan menggeser pikiran manusia yang tadinya fokus untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, menjadi hal-hal yang sebenarnya ini tidak terlalu penting ya. Nah, keadaan yang demikian ini bisa berpengaruh pada cara berpikir manusia yang hingga akhirnya justru akan mengurangi kreativitasnya. Sesungguhnya urusan makan ini memang urusan yang penting ya, tetapi dia tidak boleh menjadi tujuan utama. Makanan di dalam konteks ibadah ya, ini adalah salah satu wasilah atau cara. Jadi dengan makan kita memenuhi kebutuhan fisik kita ya, dengan demikian maka kita bisa lancar di dalam menjalankan ibadah.
Tetapi kalau kemudian itu berlebih-lebihan, nah ini akan mengganggu fokus kita yang justru beralih fokusnya hanya kepada makanan saja. Nah, dengan berpuasa, orang berlatih untuk mengendalikan diri. Ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk makan, ya, jadi diatur. Waktu berbuka adalah ketika terbenam matahari, ya, ketika malam hari boleh makan, tetapi juga jangan sampai berlebihan. Nah, ketika siang hari tidak diperbolehkan makan, ini akan melatih manusia untuk fokus, ya. Nah, dengan demikian maka puasa ini juga bisa memiliki hikmah untuk menajamkan pikiran. Hikmah yang ketiga, puasa bisa menyehatkan badan, ya. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 31 disebutkan, kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Nah, jadi di dalam berpuasa ini, makanan yang masuk ke dalam tubuh kita ini diatur, waktunya ini teratur, ya. Dalam perspektif medis, ternyata keteraturan di dalam memasukkan makanan ke dalam tubuh ini memiliki efek yang sangat bagus karena bisa meningkatkan kesehatan. Adapun makan minum yang berlebih-lebihan ini menyebabkan akibat yang tidak baik bagi kesehatan, ya, seperti membahayakan lambung, menghancurkan hati, kemudian menyebabkan kerasnya pembuluh darah, sesak dada, naiknya tekanan darah, dan lain sebagainya. Nah, dengan mengatur pola makan yang baik ketika berpuasa, ini justru akan menyehatkan badan. Rasul juga berpesan, ya, sumu taswihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Pesan Nabi ini ternyata sangat cocok, sangat pas ketika ditinjau dari perspektif medis, ya. Banyak penelitian yang sudah diungkapkan bahwa dengan berpuasa ini metabolisme tubuh kita itu akan semakin baik, sehingga ini bisa membuat manusia justru menjadi semakin sehat. Hikmah berikutnya, puasa akan mengurangi sifat bahimiyah atau juga sifat hayawaniyah, ya. Jadi sifat bahimiyah ini adalah sifat yang cenderung pada menuruti nafsu, seperti nafsu hewan, ya, baik itu nafsu di sekitar perut ataupun di bawah perut atau di kemaluan. Dari nafsu ini kemudian muncul keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang, ya, seperti mengambil hak orang lain, ya, mencuri atau memakan harta anak-anak yatim, melakukan hubungan yang tidak boleh dilakukan, ya, di sekitar kemaluan atau berzina dan lain-lain. Karena esensi puasa adalah menahan diri, maka dengan berpuasa nafsu tadi atau sifat bahimiyah tadi juga bisa ditahan. Dengan demikian puasa ini bisa menahan diri agar manusia tidak menuruti nafsunya, melakukan hal-hal yang dilarang. Nah, dari situ dengan berpuasa pula maka manusia dilatih untuk mengendalikan diri dan memperbanyak atau mendekati sifat malakiyah. Sifat malakiyah itu maksudnya sifat-sifat terpuji, ya. Jadi sudah dibahas tadi, ya, dengan berbagi terhadap sesama, memperbanyak ibadah, amalan-amalan sunnah dan lain sebagainya. Hikmah puasa yang kelima adalah dengan berpuasa kita mengurangi belanja, yang seharusnya ini bisa ditasarufkan secara lebih bermanfaat,
Misalnya untuk disalurkan ya, dijadikan amal jariah di pondok pesantren, di pembangunan masjid, musola, madrasah dan lain sebagainya. Jadi puasa ini kan tidak sekedar menahan lapar, haus ya. Ada tujuan yang lebih hakiki di balik puasa, yakni mengendalikan hawa nafsu. Nah, biasanya ketika bulan Ramadan mendekati hari raya Idul Fitri, godaan atau nafsu yang muncul dari dalam diri kita ini justru semakin besar ya. Ketika orang-orang mendapat THR, ketika mendapatkan rezeki berlebih ya, mendekati bulan hari raya Idul Fitri, ini banyak di antara kita yang justru semakin senang untuk berbelanja ya, menumpuk-numpuk baju ya, membeli makanan yang padahal di rumah sudah banyak, sudah cukup. Nah, dengan pemahaman yang baik terhadap makna puasa, ini akan bisa mengendalikan hawa nafsu kita untuk mengurangi nafsu belanja itu dan mengalihkannya dengan mentasarufkannya secara lebih baik, secara lebih bermanfaat ya. Hikmah yang keenam atau yang terakhir adalah dengan diperintahkannya berpuasa, maka manusia ini belajar untuk menahan diri, menahan haus, lapar dan juga menahan hawa nafsu, sehingga ini bisa menyelamatkannya, menjauhkannya dari siksa api neraka. Demikian pembahasan kita tadi tentang hikmah berpuasa. Semoga kita bisa memahami hikmah tersebut dengan baik. Semoga kita menjadi manusia sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersyukur dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.